Baik, kalau begitu masih ada ini masukan, silakan Pak. Masih ini di sebelah. Ini nih. Nanti banyak Pak Libong sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Poso, mewakili PT Agromania di Jakarta. Jadi saya dari kecil di Poso, saya lihat penangkapan ikan sidat di sana banyak masih menggunakan listrik. Jadi bibit ikan sidat ukuran elver itu kadang nangkapnya pakai listrik. Jadi setelah kita coba budidayakan, kebanyakan itu tidak membesar tapi memanjang. Ini kualitas benihnya Ya, kualitas tidak baik benihnya ya? kurang baik. Nah, itu mungkin perlu diseragamkan bagaimana cara penangkapan sebenarnya bibit. kalau kolektor yang sudah berpengalaman Pak, dia tahu tuh kalau di Pelabuhan Ratu yang satu yang bicolor tuh kalau ditangkapnya dengan menggunakan jadi si umpannya itu dibungkus oleh seperti kain kasa, kemudian direndam, nanti elver itu akan datang begitu, sehingga tinggal diambil oleh scoop net, diambil terus dipindahkan. Itu kan relatif ini ya, bagus ya. Tapi kalau yang disetrum atau apa ini mereka tahu gitu, cepat mati juga Pak. Iya, justru itu yang saya perhatikan. Mereka itu biasanya terdiri dari 3 orang. Ya. Yang di depan membawa alat kayak astronot. Ya, jadi ada di belakang itu listrik. Itu elektrik visor. Ya. Terus yang kedua dengan lampu. Ya. Dan yang ketiga membawa untuk nampung. Ya. Nah, kebanyakan ikan-ikan itu yang ditangkap itu yang ukurannya elver. Dan itu nanti akan terjadi pemborosan elver itu. Iya, dan itu juga buat orang pembeli bibit dari luar daerah membeli bibit ke Poso, mereka tidak percaya lagi karena ketahuannya setelah beberapa bulan ikannya nggak membesar tapi memanjang. Ya. Dan itu juga sebenarnya kalau penggunaan listrik untuk menangkap ikan sudah ada undang-undangnya itu ya. Itu kan terkait dengan destructive fishing, poisonous fishing. Undang-undang nomor berapa sih? Iya, iya. Jadi mungkin perlu ini penting soalnya ini karena tidak hanya terjadi di Poso saja Pak. Saya melihat di banyak lokasi, misalnya di Lesser Sunda, di Sumbawa, di Lombok, kemudian juga di selatan Jawa, karena sungai-sungai yang berbatu, yang paling praktis itu. Tapi kalau saya sampling biasanya, kalau ini nelayan tuh ngikutin, nah itu ngumpulin ikan tuh pakai setrum. Itu tidak hanya silat, ikan-ikan yang lain juga mati itu Pak kalau oleh setrum itu. Makanya perlu sosialisasi kembali terkait dengan pelarangan penggunaan setrum, racun untuk pengambilan ikan seperti itu yang tidak ramah lingkungan. Iya, saya pernah ngomong-ngomong dengan Pak Sudar bahwa waktu gubernur di sana, dia itu mengharapkan daerah Sulawesi Tengah menjadi pusat dari bibit ikan sidat jenis marmorata terutama. Cuman kendalanya ya itu salah satu gitu, mungkin diperlukan sosialisasi cara penangkapan yang menyeluruh gitu. Saya perhatikan di sana mereka itu tidak tahu budidaya, tidak tahu sistem penangkapan gimana, karena memang disediakan secara melimpah oleh alam ikan sidat yang tinggal datang ke rumah gitu. Kalau begitu ini bisa juga nanti terkait dengan SOP penangkapan yang sebelumnya kita sudah ini Pak ya di sini. Nanti secara detail saya yakin di SOP-nya harus ada Pak Kris ya. Jadi SOP penangkapan yang benar bagaimana, jangan menggunakan setrum, terus metodenya seperti apa. Nanti di SOP itu harus jelas tuh, dijelaskan dengan gambar apa segala macam, sehingga nanti pada saat sosialisasi, pada saat ngajari nelayan nangkap yang benar supaya sidatnya sehat, kemudian nilai jualnya bagus. Nah, itu nanti kita lengkapi di SOP ya, Pak. Saya kira itu sudah ada di poin sebelumnya, perlu elaborasi saja Pak. Ya, yang kedua dan mungkin belum dibahas dari kemarin, masalah sosialisasi nama. Sebab di Indonesia ini nama sidat itu setiap daerah beda. Contohnya di Poso, Sogili, di Bandung, Lubang. Jadi kalau kita berbicara mengenai sidat,
mereka pikir bukan berbicara mengenai sogili. Kalau di Makassar mah sapi, ada yang namanya denong, di Jawa Tengah oling. oling. Jadi setiap daerah, sehingga sosialisasi nama itu saya merasa begitu penting. Karena saya terjun di lapangan, kadangkala harus memberi pengertian bahwa yang kita cari ini sidat, sama seperti sogili, sama seperti mungkin Jadi itu juga. ada bukunya tuh Pak, Ya. terbitan tahun 57, ada Local Common Names of Indonesian Species, karangannya Suster N. Jaya Dirja. Ya. Sudah ada tuh sebetulnya, dan buku itu sudah tidak di print lagi, tapi saya kopiannya ada. Nah, itu yang bagus disosialisasikan barangkali. Tapi itu bagusnya itu kalau masalah nama lokal, memang kita nggak bisa menghindar ya. Seperti Jawa Barat sama Jawa Tengah, ikan mas itu antara wader sama ikan mas tuh sebetulnya kalau dari sisi taksonomis itu beda, tapi lokal sama. Kita PT Agrourmania telah mengadakan pelatihan sebanyak 24 kali pelatihan dengan peserta itu banyak juga dari Amerika. Pelatihannya seperti apa Pak? Pelatihan? Ada penjelasannya di sini Pak. Nanti mungkin. Jadi pelatihan silat sudah sebanyak sejak tahun 2010. Yang saya dapati dari peserta seluruh Indonesia peserta itu kebanyakan mereka tidak terlalu banyak mengetahui sidat. Dari sini di sini saja kemarin saya lihat di ruang sebelah untuk membedakan sidat marmorata dan sidat bicolor aja susah. Ada yang ditanyakan sidat jenis apa? Jenisnya SPP, Anguilla SPP. Padahal itu adalah nama Latin dari sidat gitu yang mungkin menyulitkan. Kita udah berbicara banyak mengenai banyak hal, tapi hal-hal dasar kita sendiri banyak yang belum tahu. Contoh kayak pada saat kita pelatihan itu kebanyakan sih yang ikut dari pengusaha-pengusaha yang ada yang sudah sering makan unagi kabayaki, tapi belum pernah melihat bentuk ikannya kayak gimana. Saya pikir mungkin kalau dia lihat ikannya memanjang, mungkin saja dia tidak berani makan lagi. Bagaimana kita mensosialisasikan bentuk ikan panjang itu mengandung gizi yang sangat tinggi, Pak. Kalau orang masyarakat lokal di Palabuhan Ratu itu sudah kenal Pak. Mereka melihat dari apakah dia short fin ya, yang sirip panjang atau sirip pendek. Kemudian juga warnanya. Cuma saya lupa nama-nama. Tapi saya kira sosialisasi ini penting Pak. Ya. Untuk penamaan. Jadi nanti di buku-buku petunjuk teknis itu ada penjelasan singkat. Ini bicolor, ini marmorata, ini Sclerosensis, ciri-cirinya yang ringkas dan seterusnya seperti itu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih.